Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan panel project review jurnal 1. Berikut bukan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Adinda NRP 04, Dandi NRP 08, Cahya NRP 011, Aini NRP 014, Salsabila NRP 027, Andika NRP 029, Anindya NRP 089, Dia Safira NRP 093, dan Nadine Amira NRP 115. Berikut deskripsi jurnal kami yang berjudul Analysis of Factors Influencing Green Purchase Behavior dengan objek penelitiannya itu studi kasus pada industri kosmetik di Indonesia dan mengambil jurnal dari Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni volume 11 nomor 2 Oktober 2017 halaman 453 sampai 464. ISN terdiri dari versi cetak dan versi elektronik dengan nama peneliti yaitu Nicholas Wilson, Evan Theodorus, dan Pauline Tan pada tahun 2017. Ringkasan eksekutifnya, penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku green purchase konsumen terhadap green produk kosmetik di Indonesia, di industri kosmetik Indonesia. Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini di mana kuesioner dibagikan kepada 260 responden yang pernah membeli green produk kosmetik di Indonesia. Data kemudian dianalisis menggunakan AMOS 22. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat perilaku. Sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan juga berpengaruh positif terhadap perilaku green purchase konsumen. Sementara itu, niat perilaku tidak memiliki dampak positif terhadap perilaku green purchase berkaitan dengan nilai atau implikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akademisi, praktisi, dan masyarakat terhadap faktor-faktor yang memiliki hubungan atau dampak positif terhadap perilaku green purchase konsumen Indonesia di industri kosmetik. Dengan kata kuncinya yaitu green purchase behavior, sikap terhadap perilaku, kontrol perilaku yang dirasakan niat perilaku, industri kosmetik Indonesia. Next. Bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Next. Latar belakangnya, pada akhir abad ke-20, green business diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan. Perbedaan antara green business dengan bisnis lainnya terletak pada kepedulian yang membutuhkan stabilitas antara keuntungan, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Menurut Procter dan Gamble, definisi keberlanjutan adalah sebuah tindakan yang menjamin kualitas hidup yang lebih baik di masa depan generasi berikutnya. Indikator dari green business terdiri dari bahan baku ramah lingkungan, produk ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan, dan pengolahan limbah yang tepat. Penelitian ini mempelajari faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku green purchase terhadap produk kosmetik ramah lingkungan. Karena semakin meningkatnya perusahaan yang mempromosikan produk kosmetik yang ramah lingkungan untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Next. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat pengaruh pada sikap terhadap perilaku pada niat perilaku? Kedua, apakah terdapat pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat perilaku? Ketiga, apakah terdapat pengaruh dari kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat perilaku? Keempat, apakah terdapat pengaruh niat perilaku terhadap perilaku green purchase? Next. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh pada sikap terhadap perilaku pada niat perilaku. Kedua, mengetahui pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat perilaku. Yang ketiga, mengetahui pengaruh dari kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat perilaku. Keempat, mengetahui pengaruh niat perilaku terhadap perilaku green purchase. Next. Bab 2, tinjauan pustaka. Next. Oke, selanjutnya adalah terkait green product dan green purchase. Pada studi literatur, terdapat suatu teori berupa penjelasan yang dapat dijadikan sumber untuk meneliti jurnal ini agar mendapatkan hasil pembahasan sesuai dengan yang telah ditentukan. Penjelasan dimulai dari pengertian green product, yaitu produk yang memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil atau kurang merugikan bagi kesehatan manusia kepada produk tradisional yang setara.
menurut SPIR tahun 2011. Kemudian, strategi marketing dalam mempresentasikan green product kepada konsumen dengan menarik perhatian konsumen dengan menjelaskan permasalahan lingkungan serta dampak yang diberikan dari kehadiran green product terhadap perbaikan lingkungan. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam green marketing membuat keputusan berkaitan dengan seluruh proses produk perusahaan seperti metode pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Dari hal tersebut, konsumen akan berkarakter dengan peran meningkatkan perbaikan lingkungan yang sehat atau baik dengan kualitas tinggi. Dan yang terakhir, penjelasan proses yang membuat konsumen melakukan green purchase, yaitu membuat produk memiliki nilai yang memberi manfaat terhadap konsumen. Penjelasan studi literatur didukung oleh hipotesis di mana sikap atau perilaku konsumen harus dikontrol oleh produk yang membuat konsumen memiliki niat dalam melakukan tindakan proses green purchase. Next. Selanjutnya bab ketiga adalah metodologi. Next. Yang pertama adalah bagan alur penelitian, dimulai dari pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pretest menggunakan CFA, dan dibutuhkan dua data. Yang pertama data primer, di mana data primer diperoleh dari survei dengan kuesioner serta purposive sampling. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari hasil studi terdahulu. Dari kedua data tersebut, maka dilakukan analisis data dengan metode SEM, lalu didapatkan hasil dan dilakukan diskusi, dan didapatkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian tersebut. Next. Berikutnya adalah pengumpulan data. Metode yaitu pertama metode survei dengan kuesioner yang digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data dari responden. Sebanyak 260 responden berpartisipasi dan data dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan software AMOS 22. Metode purposive sampling karena peneliti memilih responden yang pernah membeli dan menggunakan produk kosmetik dari The Body Shop. Variabel pertama, 4 item mengukur sikap terhadap perilaku diadaptasi dari Kerin et al. Pada tahun 2003. Kedua, 14 item mengukur kontrol perilaku yang dirasakan diadaptasi dari Blackwell et al. 2006. Ketiga, 3 item pengukuran niat pembelian diadaptasi dari The Free Dictionary oleh Farlex 2016. Yang keempat, 3 item pengukuran perilaku green purchase diadaptasi dari Lee 2009. Hasil penilaian model. Kriteria pertama GFE dan critical point kurang lebih sama dengan 0,90. Hasil dianalisis 0,91. Evaluasi model acceptable. AFDI dengan critical point kurang lebih dari sama dengan 0,90. Hasil analisis 0,868 dengan evaluasi model marginal fit. RMSIA dengan critical point lebih dari sama dengan 0,80. Hasil analisis 0,079 dengan evaluasi model konservatif. Kriteria NFI critical point lebih dari sama dengan 0,90. Hasil analisis 0,878 evaluasi model marginal fit, dan juga CFI dengan critical point lebih dari sama dengan 0,90. Hasil analisis 0,92 evaluasi model good model fit. Berikutnya adalah bab 4 yaitu pembahasan. Penilaian antar variabel dari software AMOS 22.0 tidak menunjukkan adanya peringatan tentang indikasi multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan jika data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. Kemudian data tersebut diperiksa untuk menilai hubungan antar variabel dengan hasil sebagai berikut. Next. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa model telah memenuhi kriteria Composite Reliability, AFE, Factor Loading, dan Discriminant Validity. Menurut Hare et al. 2010, skor AFE yang baik harus lebih dari sama dengan 0,50, Factor Loading lebih dari sama dengan 0,50, Construct Reliability harus lebih dari 0,70, sedangkan untuk memenuhi kriteria Discriminant Validity, yaitu akar kuadrat dari AFE
AVE harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Kemudian peneliti menggunakan pengujian dan analisis hipotesis. Next. Uji hipotesis menggunakan 5% signifikan level, pengujian satu arah. Dalam hal ini, p-value kurang dari sama dengan 0,05, hipotesis diterima dan hasil disajikan dalam slide berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, jadi hipotesis 1 diterima dengan menunjukkan pengaruh yang positif pada sikap terhadap perilaku pada niat perilaku dengan nilai p-value kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian hipotesis kedua diterima dengan menunjukkan pengaruh positif kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat perilaku dengan p-value 0,045. Kemudian hipotesis 3 diterima dan menunjukkan pengaruh positif dari kontrol perilaku yang dirasakan terhadap perilaku Green-Burgess dengan nilai p-value kurang dari 0,05, sedangkan hipotesis keempat ditolak karena nilai menunjukkan pengaruh positif niat perilaku terhadap perilaku Green-Burgess dengan nilai p-value 0,838 atau lebih dari 0,05. Next. Kemudian, hipotesis pertama menunjukkan bahwa responden memiliki niat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Karawaci, Tangerang. Selain penjualan produk green cosmetic juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan yang sejalan dengan responden dari Karawaci, Tangerang. Hipotesis kedua memiliki kemungkinan jika responden memahami bahwa dengan menggunakan produk green cosmetic akan memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Responden dapat mengubah perilaku mereka terhadap green produk kosmetik. Ketiga, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa responden percaya bahwa tindakan kecil dapat berkontribusi pada lingkungan Karawaci atau Tangerang. Keempat, hipotesis keempat menunjukkan bahwa harga adalah salah satu faktor penting yang menunjukkan perilaku konsumen di Karawaci, Tangerang. Next. Selanjutnya yaitu bab 5, penutup. Kesimpulan, terdapat pengaruh positif dari sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu, sikap terhadap perilaku tersebut harus lebih didorong kepada konsumen. Selanjutnya, keyakinan konsumen juga secara tidak sadar akan memperkuat mereka untuk memiliki perilaku tertentu tersebut. Seperti adanya pengaruh positif dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap green purchase behavior di Karawaci, Tangerang karena kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh kuat. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan di negara Malaysia tahun 2014 oleh Moon, yaitu tentang analisis hubungan antara sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap green purchase behavior untuk menguji hubungan antara variabel pada konsumen green product di Malaysia. Sedangkan penelitian kali ini dilakukan di Indonesia dengan mengembangkan model serta menganalisis pengaruh sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap keputusan pembelian green purchase melalui niat perilaku untuk menyelidiki pengaruh variabel terhadap konsumen green cosmetic di Indonesia. Dari penelitian tersebut juga dikondisikan bahwa negara dan kota yang berbeda yang juga memungkinkan adanya perbedaan budaya di dalamnya yang mempengaruhi perbedaan dari perilaku konsumen di dalamnya. Next. Selanjutnya implikasi. Praktik bisnis kosmetik di area Asia Pasifik harus memahami bahwa sikap terhadap perilaku memiliki peran penting dalam menentukan niat berperilaku. Perusahaan dapat mempraktikkan produk green kosmetik dengan sertifikasi terhadap lingkungan yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengalihkan minat dan perhatian dari bukti bahwa perusahaan memiliki sikap yang mendukung terhadap kegiatan lingkungan kepada konsumen. Karena dengan hal tersebut mampu membujuk dan meyakinkan konsumen melalui anggapan bahwa dengan membeli green cosmetic mereka bisa ikut andil dalam upaya melestarikan lingkungan. Selain itu, perusahaan juga dapat menguatkan posisi produksi mereka melalui dukungan dari aktivis serta program pemberdayaan lingkungan yang telah mereka lakukan. Next. Selanjutnya, batasan dan saran.
Batasan yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya pada 3 variabel, sedangkan masih ada banyak variabel dalam teori perilaku untuk mengetahui faktor lain yang dapat berkontribusi pada green purchase behavior. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia sehingga membatasi generalisasi penelitian. Selanjutnya saran. Penelitian ke depan diharapkan dapat menggunakan variabel dan generalisasi yang lebih luas. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut harus menguji hubungan antara variabel di industri lain untuk meningkatkan generalisasi temuan. Next. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan memberikan hasil positif, yang kedua terdapat tabel yang memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan masalah dalam jurnal, yang ketiga pembahasan mengenai teori sudah jelas. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama pada penelitian ini hanya terdapat 3 variabel yang diselidiki, yang kedua pada penelitian ini dilakukan di Indonesia, sehingga membatasi generalisasi penelitian, dan yang terakhir yaitu pada penelitian tidak menguji hubungan antara variabel di industri lain untuk meningkatkan generalisasi temuan. Next. Selanjutnya untuk potensi penelitian. Di masa yang akan datang, penelitian mengenai analisis of factors influencing green purchase akan sangat membantu untuk periode yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan kini masyarakat atau konsumen sudah lebih memperhatikan aspek-aspek yang dapat mendukung atau memberdayakan lingkungan dalam pembuatan suatu produk. Jadi untuk keputusan pembelian, konsumen juga akan lebih memperhatikan aspek keberlangsungan atau pemberdayaan lingkungan. Oleh karena itu, potensi penelitian yang membahas tentang analisis terkait green product atau green business maupun terkait green purchase akan sangat membantu para produsen suatu barang maupun membantu para konsumen dalam memutuskan pembelian yang dapat menguntungkan dirinya sendiri maupun bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Namun hal yang dapat diperbaiki agar penelitian lebih berpotensi dan bermanfaat di masa yang akan mendatang adalah dengan memperluas aspek bahasan dan tidak hanya berfokus pada satu industri maupun satu negara saja, sehingga hasil penelitian dapat lebih dijangkau oleh masyarakat luas, lebih general, dan lebih global. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.